saya Putri Fitriani Nias dengan NIM 860525799. Pada kesempatan kali ini, saya akan memenuhi tugas mata kuliah saya tentang menjelaskan makna pilar pendidikan, prinsip pendidikan menurut Ki Hajar Dewantara, serta relevansinya dalam pendidikan di era digital. Dalam konteks pendidikan, pilar dapat diartikan sebagai dasar, fondasi, atau tiang penyangga yang memperkuat sistem pendidikan. Pilar pendidikan menjadi pedoman utama agar proses pendidikan berjalan dengan baik dan memiliki arah yang jelas. Pendidikan tidak hanya bertujuan memberikan ilmu pengetahuan, tetapi juga membentuk karakter, moral, dan kepribadian peserta didik agar mampu menjadi manusia yang berguna bagi dirinya sendiri, masyarakat, bangsa, dan negara. Oleh karena itu, keberadaan pilar pendidikan sangat penting untuk menjaga kualitas pendidikan di tengah perkembangan zaman yang semakin cepat. Salah satu tokoh pendidikan Indonesia yang memiliki pemikiran besar tentang pendidikan adalah Ki Hajar Dewantara. Beliau dikenal sebagai Bapak Pendidikan Nasional Indonesia yang menekankan bahwa pendidikan harus memanusiakan manusia dan membentuk karakter peserta didik. Menurut beliau, terdapat 3 prinsip dasar pendidikan yang menjadi pedoman dalam proses pembelajaran, yaitu ing ngarsa sang tulodo, ing madya mangun kersa, dan tutwuri handayani. Prinsip yang pertama, ing ngarsa sang tulodo, yang berarti di depan memberi teladan. Prinsip ini menjelaskan bahwa seorang guru atau pendidik harus mampu menjadi contoh yang baik bagi peserta didik. Guru tidak hanya bertugas menyampaikan materi, tetapi juga menunjukkan sikap, perilaku, dan karakter yang dapat ditiru oleh siswa. Dalam kehidupan sehari-hari, guru harus menunjukkan kedisiplinan, tanggung jawab, kejujuran, dan sikap sopan santun. Pada era digital saat ini, prinsip tersebut menjadi semakin penting karena perkembangan teknologi memberikan pengaruh besar terhadap kehidupan peserta didik. Anak-anak dan remaja sangat mudah mengakses media sosial, internet, dan berbagai informasi digital. Jika tidak diarahkan dengan baik, mereka dapat terpengaruh oleh konten negatif seperti berita hoax, ujaran kebencian, cyberbullying, dan perilaku tidak sopan di media sosial. Oleh karena itu, guru harus menjadi teladan dalam menggunakan teknologi secara bijak. Contohnya, guru dapat menunjukkan cara berkomunikasi yang baik di media sosial, menggunakan teknologi untuk pembelajaran, serta mengajarkan pentingnya menyaring informasi sebelum mempercayai atau menyebarkannya. Dengan demikian, peserta didik tidak hanya cerdas secara akademik, tetapi juga memiliki karakter dan etika digital yang baik. Prinsip yang kedua adalah ing madya mangun kersa, yang berarti di tengah membangun semangat. Prinsip ini menunjukkan bahwa guru harus hadir di tengah peserta didik untuk membimbing, mendukung, dan membangun motivasi belajar mereka. Guru tidak hanya menjadi pemberi materi, tetapi juga menjadi pendamping yang membantu siswa berkembang sesuai dengan potensi yang dimiliki. Dalam era digital, prinsip ini sangat relevan karena proses pembelajaran saat ini sudah banyak menggunakan teknologi, baik melalui pembelajaran daring maupun penggunaan media digital di kelas. Guru dituntut untuk lebih kreatif dan inovatif dalam menciptakan sebuah pembelajaran yang menarik agar siswa tidak mudah bosan. Misalnya, guru dapat menggunakan video pembelajaran, kuis interaktif, presentasi digital, diskusi online, dan pembelajaran berbasis proyek. Penggunaan teknologi tersebut dapat meningkatkan minat belajar siswa serta membantu mereka lebih aktif dalam pembelajaran. Selain itu,
Prinsip ini juga penting untuk mengatasi masalah rendahnya motivasi belajar peserta didik yang sering terjadi akibat terlalu sering menggunakan gadget untuk hiburan dibandingkan untuk belajar. Dengan pendekatan yang menarik dan interaktif, guru dapat mengarahkan siswa agar memanfaatkan teknologi secara positif dan produktif. Prinsip yang ketiga adalah tuturi handayani, yang berarti di belakang memberi dorongan. Prinsip ini mendukung makna bahwa guru harus memberikan dukungan, arahan, dan kepercayaan kepada peserta didik agar mampu berkembang secara mandiri. Guru memberikan kesempatan kepada siswa untuk berpikir, berkreasi, dan menemukan pengetahuannya sendiri. Tetapi tetap dalam pengawasan dan bimbingan yang baik. Di era digital, peserta didik memiliki akses informasi yang sangat luas melalui internet. Mereka dapat mencari materi pelajaran, menonton video edukasi, membaca artikel, dan mengikuti pembelajaran secara online. Hal ini memberikan peluang besar bagi siswa untuk belajar secara mandiri. Namun, di sisi lain, banyaknya informasi di internet juga dapat membuat siswa kesulitan membedakan informasi yang benar dan salah. Oleh karena itu, guru memiliki peran penting sebagai pembimbing agar siswa memiliki kemampuan literasi digital dan berpikir kritis. Contohnya, guru dapat membimbing siswa untuk mencari sumber belajar yang terpercaya, mengajarkan cara menggunakan teknologi secara aman, serta memberikan kebebasan pada siswa untuk mengembangkan kreativitas dalam membuat tugas berbasis digital. Dengan dukungan tersebut, peserta didik dapat menjadi pribadi yang mandiri, kreatif, dan bertanggung jawab. Refleksi dalam penerapan pilar pendidikan menurut Ki Hajar Dewantara menunjukkan bahwa prinsip-prinsip tersebut masih sangat relevan dalam menjawab berbagai persoalan pendidikan nasional saat ini. Beberapa masalah pendidikan yang sering muncul antara lain menurunnya karakter peserta didik, rendahnya minat baca, penyalahgunaan media sosial, kurangnya literasi digital, serta rendahnya kemampuan berpikir kritis siswa. Menurut prinsip Engarso Santulodo, guru dapat membantu membentuk karakter dan etika peserta didik melalui keteladanan. Menurut prinsip Ing Madya Mangunkerso, guru dapat menciptakan pembelajaran yang aktif, kreatif, dan menyenangkan sehingga siswa lebih termotivasi untuk belajar. Sedangkan melalui prinsip Tutwuri Handayani, guru dapat membimbing peserta didik menjadi pribadi yang mandiri dan mampu menggunakan teknologi secara bijak. Dengan demikian, pilar pendidikan menurut Ki Hajar Dewantara tidak hanya menjadi teori pendidikan semata, tetapi juga dapat diterapkan secara nyata dalam menghadapi tantangan pendidikan di era digital. Prinsip-prinsip tersebut mampu membantu menciptakan generasi yang cerdas, berkarakter, kreatif, dan siap menghadapi perkembangan zaman. Sekian penjelasan dari saya, semoga materi bisa ditangkap. Terima kasih.